selalu membawa pada kekuatan. Tangan Tuhan penolongku. Tangan Tuhan Oke, kita laput kita dalam doa pembukaan. Kita berdoa sama-sama dan saya bawa kita dalam doa. Haleluya. Terima kasih karena kebaikan Tuhan yang sungguh baik untuk kami ibu-ibu. Terima kasih, kami bersyukur karena pimpinan-Mu kami sepanjang minggu ini sehingga pada saat ini Tuhan kami ibu-ibu bertemu dalam live pada saat ini. Sebelumnya Tuhan kami mula acara kebaktian kami, terlebih dulu kami datang bersujud di kaki-Mu dan kami menyerahkan kebaktian kami dalam tangan-Mu Tuhan. Juga kami supaya kami ibu-ibu datang dengan merendahkan diri hati kami di depan Tuhan pada saat ini Tuhan. Apapun kelemahan kami, kekurangan kami Tuhan, kami minta ampun. Supaya Tuhan mengampunikan kami, supaya pada saat ini Tuhan Yesus kami bersama dalam live kebaktian kami bersyukur karena Engkau Tuhan Yesus yang masih mengasihikan kami, karena kami tahu Engkau Tuhan Yesus Allah yang baik, karena Engkau Allah yang berkuasa, karena Engkau Tuhan Yesus yang selalu menolongkan kami baik segala apapun usaha-usaha kami. Kami juga bersyukur karena kekuatan, kesehatan yang Kau berikan kepada kami ibu-ibu sehingga kami bertemu pada saat ini dalam ibadah kami pada saat ini Bapa. Tuhan, begitu juga kami doakan untuk ibu-ibu yang tidak sempat bersama kami pada saat ini Tuhan, Engkau berkati mereka supaya mereka ada kerinduan kami bersama bertemu hari yang akan datang ini ya Bapa. Engkau bersama kami dari mula hingga selesainya dalam kebaktian kami pada saat ini. Begitu juga kami minta pertolongan dari Engkau Tuhan Yesus. Kami serahkan pasta kami dalam tangan-Mu Tuhan supaya ya pimpinkan kami ibu-ibu dengan kesabaran, dengan hati yang baik untuk kami pada saat ini Tuhan, supaya tiap kami dalam ibadah Tuhan supaya kami ada pertemuan dengan bersatu dengan tujuan yang terbaik untuk Tuhan pada saat ini Tuhan. Ya haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus untuk kami ibu-ibu sehingga pada saat ini Tuhan kami bertemu dengan hati yang sungguh-sungguh datang kepada Engkau pada saat ini Bapa. Ya haleluya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom dan selamat petang untuk semua ibu-ibu yang sempat hadir dalam persatuan kita pada petang. Suka mau pagi mau tidur nih. Mau tidur sok mau hujan. Petang ini syukur Tuhan karena kita dapat bertemu baik melalui Zoom begitu juga yang melalui live streaming ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan beberapa pujian yang dipimpin khas daripada tim dari Indonesia. Mungkin kamu kenal mungkin mereka atau tidak kenal, kamu tengok sajalah mereka nanti. Hampir-hampir macam ibu-ibu Immanuel saya tengok. Hampir. Jangan-jangan ini Ibu Gadung sama Ibu Ludia masa mereka muda.
Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan. Ada saksikan, ada hampir-hampir seperti siapa? Adakah dia di gereja kita? Saya baru tengok tuh video lagu di YouTube kemarin. Tiba-tiba saya nampak mereka menyanyi trio. Pas saya bilang ini macam ibu-ibu di Manuel ini. Tidak lagu raw saja. Kita membuang waktu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita serahkan Tuhan kita dalam tangan Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami di surga, Bapa kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur karena kami dapat bertemu pada petang ini untuk belajar pada firman-Mu. Kami sangat bersyukur seperti pujian yang sudah kami naikkan. Bahwa kami ingin setia bersama Tuhan. Kami ingin melayani Tuhan apapun keadaan situasi. Karena Tuhan tidak melihat siapa yang paling sempurna. Tetapi Tuhan melihat setiap hati kami yang rindu untuk mencari Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Beri kami hikmat, beri kami pengetahuan, beri kami kemampuan untuk belajar firman-Mu. Bila firman-Mu ini mengubah kehidupan kami menjadi seorang ibu, wanita, dan istri yang terbaik, bukan hanya di depan keluarga, di depan suami, di depan anak-anak, tetapi merupakan yang terbaik di hadapan Tuhan, semesta alam dan langit. Sertai kami Tuhan, pimpin kami sehingga selesai sharing kami pada petang ini. Kami serahkan setiap pribadi kami, baik yang di Zoom, begitu juga melalui live streaming. Kami akan belajar bersama-sama lewat firman-Mu pada petang ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom dan selamat petang. Sekali lagi saya ucapkan semua ibu-ibu yang sempat hadir persekutuan kita pada petang ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita akan belajar satu tema, yaitu wanita adalah arsitek di dalam keluarganya. Arsitek, ataupun seni bena, ataupun seni lukis, ya, bukannya seni apa? Seni bela, apa seni satu tuh, ya. Nah, petang ini kita akan belajar tentang wanita adalah arsitek dalam keluarganya. Ini merupakan sesi pertama. Saya tidak akan bahas panjang karena saya hanya ambil 2 poin pada sesi pertama ini, tetapi saya risau karena kalau saya bercakap ini susah untuk berhenti-henti. Karena itu saya buat sesi pertama supaya boleh berhenti sekejap, tarik nafas sekejap, sambung minggu depan sesi kedua, ya. Terdapat di dalam Amsal 14. Sebenarnya Amsal 14 ini satu perikop ataupun satu pasal penuh, tetapi oleh karena saya ambil tema wanita adalah arsitek, itu terdapat di dalam Amsal 14 ayat yang pertama. Tapi ibu-ibu semua, kita akan membaca pasal 14 ini dari ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-35. Oke? Kita siapkan Alkitab kita, buku kita, pen kita, catat apa yang patut dicatatkan supaya kita bertumbuh dari segi pengetahuan dan hikmat kita, ya. Kenapa? Karena tidak semestinya saya hanya terus berkhotbah terus, karena ada waktu-waktu nanti kamu yang akan berkhotbah ganti saya. Seperti itu. Jadi kamu tidak tahu mau khotbah apa, kamu khotbah balik apa yang kamu tulis. Ya, seperti itu. Oke? Mari kita sama-sama membuka di dalam Amsal 14. Kita akan membaca daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-35. Kalau sudah menemukannya, katakan amin. Wah, semua sudah katakan amin. Rindu pula mau pergi gereja. Kalau di Zoom ini syok sendiri, cakap sendiri-sendiri, walaupun tidak ada orang respon. Oke, saya akan membacanya dalam Amsal 14, ayat pertama sehingga ayat yang ke-35. Ayat yang pertama, perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat, jalannya menghina dia. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi
Orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, juga tidak ada gandum. Tetapi dengan kekuatan sapi, banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong. Tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Si pencumuh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tidak berpengalaman percaya pada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Orang yang tidak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang bijaksana bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat duduk di dekat orang baik, orang fasik di depan pintu gerbang yang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak sesakkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Mahkota orang bijak adalah kepintarannya. Tajuk orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa yang menyembur-nyemburkan kebohongan adalah pengkhianat. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Nah, tema kita adalah wanita adalah arsitek dalam rumahnya. Kita ambil dalam Amsal pasal 14, dan tema ini ditarik daripada Amsal 14 ayat yang pertama, yang mengatakan perempuan yang bijak mendirikan rumahnya. Kata mendirikan itu adalah arsitek. Tetapi orang bodoh meruntuhkannya dengan
Bukan tangan orang lain, bukan tangan jiran, bukan tangan mentua, tetapi tangannya sendiri. Ya, itu nanti kita akan bahas lebih panjang dan lebih lebar. Lebih dahulu kita akan harus mengerti apa itu arsitek. Nah, arsitek itu adalah yang merancang rumah. Arsitek itu yang membangun pejabat, yang mana dia juga membangun rumah pencakar langit, landscape, kapal, dan bahkan seluruh bandar. Nah, artinya arsitek ini adalah orang yang penuh dengan kemahiran profesional, yang boleh membangun sesuatu yang tidak jadi, dia boleh bangun menjadi sesuatu yang jadi. Artinya, jika ada orang yang punya rumah ataupun bangunan yang tidak siap, itu artinya arsiteknya lemah ataupun kurang. Nah, jika dia ada arsitek, kalau ada orang yang buat bangunan, misalnya rumah di kampung, ya di kampung kita mau buat rumah ini. Nah, jadi oleh karena kita tidak ada arsitek, tidak ada pakar, maka rumah itu tiang dia 3. Padahal atap punya tiang tuh 4, misalnya seperti itu. Tetapi kalau ada arsitek, ada tukang buat rumah itu adalah orang yang pintar dan yang mahir dan yang profesional, yang biasa dengan hal itu. Kalau dia tahu tiang atap itu 4, maka dia buat tiang rumah itu 4. Nah, itu yang diartikan dengan arsitek. Nah, karena itu begini, perempuan yang bijak mendirikan rumah, tetapi yang bodoh meruntuhkan dengan tangannya sendiri. Nah, itu Amsal 14 ayat yang pertama. Orang yang mendirikan rumah adalah orang yang dipanggil sebagai arsitek. Dan arsitek itu bukan suami, melainkan istri. Ini yang kita bahas pada petang ini. Dengan bahan apakah seorang istri itu harus menjadi seorang arsitek yang membangun rumahnya, yang membangun suasana kehidupan di dalam rumahnya, seperti apakah seorang wanita dan istri itu. Nah, itu kita perhatikan. Ada beberapa bahan bangunan yang dipakai seorang wanita untuk membangun keluarganya seperti yang diungkapkan dalam Amsal 14 yang sudah kita baca hampir-hampir putus nyawa karena terlalu panjang. Nah, itu kita akan perhatikan satu persatu. Nah, saya hanya untuk sesi pertama ini hanya mengambil 2 poin. Poin yang pertama, wanita membangun keluarganya dengan tangannya sendiri. Ya, bagaimana wanita itu menjadi arsitek? Dia membangun keluarganya dengan tangannya sendiri, bukan dengan tangan mamanya, ya, bukan dengan tangan orang lain. Jika dia membangun rumah oleh karena tangan orang lain, artinya dia telah membuat rumahnya itu kucar-kacir ataupun rumahnya itu mengundang orang yang ketiga. Nah, jadi wanita itu membangun dengan tangannya sendiri. Yang pertama, tangan ini berbicara tentang hal berjeripayah, ya. Dalam ayat yang ke-23, Amsal 14 ayat yang ke-23, dia mengatakan dalam tiap jeripayah ada keuntungan, ya. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Artinya apa? Di dalam membangun rumah, di dalam membangun sesuatu, kurangkan berbicara, banyakkan bekerja. Ya, ambil poin ini. Kurangkan berbicara, banyakkan bekerja. Dalam ayat 23 ini sangat jelas. Di mana kalau dia ingin membangun keluarganya itu, katanya dalam ayat 23, dalam tiap jerih payah ada keuntungan. Tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Artinya, tangan ini yang bekerja, bukan mulut yang bekerja. Nah, itu poin penting juga. Kalau membangun keluarga itu, bukan tangan yang bekerja, bukan mulut.
Ini mulut bekerja ini memang tidak hasil apa-apa. Sampai Tuhan Yesus datang pun memang tidak hasil apa-apa kalau mulut saja bekerja. Tapi tangan yang bekerja. Dia harus bertindak. Dia bilang macam mana? Saya hanya sebagai satu contoh. Kan kita ada rumah tangga, ya. Kalau kita tengok TV, di depan TV, remote itu misalnya remote TV itu ada di dapur, di meja dapur. Kita ini mau tengok siaran apa? Sinetron apa yang sekarang di Tagalog? Ada kita Tagalog TV 3 tuh. Ibu-ibu ini suka tengok Tagalog mungkin lah. Misal contoh. Nah, jadi saya mau tanya, kalau kita mau ambil remote itu untuk ubah siaran daripada siaran Upin dan Ipin mau pergi tengok cerita Tagalog, adakah kita ambil remote itu dengan tangan ataupun dengan mulut? Banyak orang ambil remote itu dengan mulut. Misalnya apa? Dia bercakap, coba aku ambil tuh remote tuh di dapur tuh, mau tukar cerita tengok yang Tagalog. Tengok, banyak keluarga yang begitu kan? Dia bekerja dengan mulut. Suruh sana, suruh sini. Dia tidak bekerja dengan tangan. Itu yang berlaku saat ini. Nah, perbarui ataupun tukar siaran. Kita harus bekerja dengan tangan. Jangan bekerja dengan mulut. Itu hanya menjadi yang tidak mendatangkan keuntungan, kata Amsal 14 ayat yang ke-23. Bukan hanya itu saja, jerih payah membebaskan keluarga dari kekurangannya. Nah, ini saya sangat senang dengan ayat yang ke-23 ini. Bagaimana wanita itu membangun dengan tangannya sendiri, bahwa dengan jerih payah dia membebaskan keluarganya dari kekurangan. Artinya apa? Jangan pernah berharap duit daripada suami saja. Ya, jangan berharap duit daripada suami saja, karena suami bayar rumah, bayar listrik, bayar air, bayar apa lagi? Bayar kereta. Nah, artinya sebagai seorang wanita untuk membangun keluarga, dia harus juga berusaha mencari uang. Ya, jual apa? Jual cake, brownies. Ya, Aunty Nelly jual cake brownies. Aunty Long jual CEO. Apalagi Bu Gadung jual nasi bungkus. Semua toke-toke dalam gereja. Oh, siapa lagi? Jual apa lagi? Jual craft tangan. Itu yang dimaksudkan. Bagaimana wanita itu membangun keluarganya dengan tangannya sendiri, bahwa dia harus membebaskan keluarganya daripada kekurangan. Jangan hanya harap duit daripada bantuan kerajaan, daripada GPS, baru mau ada harapan. Tidak. Dia harus berusaha juga. Usahalah, jual apa yang barang manik kah, jual makanan kah, biskut kah, kopi kah, ya, dan sebagainya, untuk membantu kekurangan keluarga, ya. Karena tidak semua keluarga kita ini adalah keluarga yang boleh dikatakan cukup. Kalau saya perhatikan statistik ekonomi jemaat Tuhan, kita ini bukan golongan orang-orang kaya, tetapi boleh saya katakan orang yang kurang kemampuan dan merupakan jemaat Tuhan yang sederhana. Dia tidak kaya, dia hanya sederhana dan kurang kemampuan. Artinya kita juga harus berusaha membantu keluarga kita dengan berjerih payah. Ya. Nah, dan Amsal 31 yang ke-13 yang mengatakan bahwa tangan juga berbicara tentang perihal senang bekerja. Dia bukan seorang yang, bukan hanya setekat wanita itu sebagai seorang businesswoman dalam ayat 23, tetapi dia juga orang yang bekerja. Amsal 31 ayat yang ke-13 mengatakan dia mencari
bulu domba dan rami, dan senang bekerja dengan tangannya. Artinya apa? Bagaimana kamu membangun keluarga dengan tanganmu sendiri? Ternyata engkau juga adalah orang-orang yang bekerja. Baik kerja government ataupun kerajaan, ataupun kerja swasta. Misalnya apa? Sebagai seorang cigu, sebagai seorang cleaner, sebagai seorang apa lagi? Ialah bekerja, kerjaan ataupun kerja swasta. Artinya kita juga membangun keluarga kita dengan tangan kita sendiri ketika kita merupakan seorang wanita yang senang bekerja. Ya, bukannya wanita yang harap gaji suami. Tidak. Jangan harap gaji suami, sekurang-kurangnya kita usaha dengan usaha kita sendiri. Karena saya mendorong kita semua ibu-ibu bahwa kita juga masih banyak peluang untuk mencari dana, mencari income kita sendiri. Jual bunga, apalagi semualah, ya. Karena itu membantu kita juga. Nah, jika wanita senang bekerja, maka keluarganya cukup makan, minum, dan berpakaian. Ya, karena itu saya mendorong kita semua, ibu-ibu, wanita semua, kita harus menjadi seorang yang senang bekerja. Ya, oke. Ada orang yang bertanya, saya tidak ada waktu untuk bekerja. Maksudnya di sini bukan hanya bekerja sebagai bisnis, jual cake, jual kue, jual sebagainya, ataupun yang bekerja sebagai kerja kerajaan ataupun tidak kerja kerajaan, tetapi dalam Amsal 31 ayat 21 ini memberi kita satu gambaran lagi tentang bekerja ini. Dalam Amsal 31 ayat yang ke-21 mengatakan, dia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Artinya apa? Bekerja bukan hanya konteks kita berjual sana, jual bisnis dan sebagainya, ataupun kita kerja kerajaan ataupun tidak kerja kerajaan, tetapi kita juga bekerja di dalam rumah kita. Ya, wanita yang senang bekerja untuk keluarganya, misalnya sapu rumah, kemas rumah, cuci kain. Kalau tidak cuci kain, tidak berpakaianlah keluarga. Nah, harus masak nasi, masak sayur. Kalau tidak, keluarganya akan mati kelaparan. Tidak ada minuman. Seperti itu. Nah, jadi bagaimana kita membangun keluarga kita dengan tangan kita sendiri sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita? Kita harus dengan usaha kita, jerih payah kita, dan jangan pernah bersungut-sungut. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan pernah bersungut-sungut, karena kita tahu kita buat ini untuk keluarga kita yang kita sayangi, yang kita cintai. Nah, saya hanya beri satu gambaran singkat untuk kita, ataupun cerita singkat. Pada kemarin petang, saya berjogging di depan rumah sini, ada satu padang kecil, dan saya berjogging. Nah, ada satu ibu dan anaknya sekitar umur 6 ataupun 7 tahun, ya, masih kecil, ataupun sekitar 10 atau 9 tahun, sekitar dalam tahun 4 ataupun tahun 5, ya, seperti itulah umur anaknya. Anaknya ini bermain layang-layang, ya, dia bermain layang-layang. Nah, ketika dia bermain layang-layang, ibunya membantu dia untuk memegang layang-layang ini. Dia pegang. Nah, bila terbanglah layang-layangnya di udara dan dia tersangkut di satu tiang di depan rumah kami ini. Dan ketika saya jogging, saya perhatikan gelagat mereka dua ini, ibu dan anak ini. Ibunya berusaha untuk membantu anaknya ini ambil layang-layang yang sangkut itu. Tetapi si anak ini marah ibunya. Dia dengan bahasa Cinanya, puji tahu, seperti itu. Antiango sejak tahu apa yang bahasa Cina mereka. Saya tahu. Nang butinang koi betiko sejak saya tahu nih antiango. Nah, jadi cakap-cakap lah mereka dari Cina di bawah itu tiang itu. Hampir-hampir begaduh. Karena anaknya ini mau main layang-layang, tapi layang-layangnya sangkut. Saya sangat
terkesan melihat ibu ini. Sekalipun anaknya marah dia, karena dia tahu anak itu masih kecil, dan dia sabar, dia usaha. Dia pergi cari satu kayu, dan dia juluk itu layang-layang. Nah, saya jogging 1 round, masih lagi dong juluk. Saya jogging 2 round, masih lagi dong juluk, ambil itu layang-layang. Penat sudah ibu ini. Nah, jadi saya pergi bantu ambil yang layang itu, dan anak itu sambung lagi main yang layang, dan ibu ini duduk sudah dia, karena dia penat berusaha membantu anaknya untuk ambil yang layang itu. Nah, artinya seperti ini. Ternyata ibunya bukan hanya bekerja di luar sebagai kerja-kerja yang luar, tetapi dia juga bekerja untuk membantu keluarganya. Ya, kadang kita tidak mengerti apa yang ada dalam hati seorang ibu ini, tetapi dia berusaha untuk membantu anak-anaknya, dia membantu suaminya, dia membantu keluarganya. Nah, saya sangat tertarik dan sangat bangga beliau melihat keluarga yang kemarin malam saya jogging. Ya, ibu itu sangat berusaha untuk membantu anaknya. Nah, yang kedua, poin terakhir untuk petang ini, wanita membangun keluarganya dengan lidah dan bibirnya. Ya, membangun keluarganya dengan lidah dan bibirnya. Mari kita sama-sama membuka dalam Amsal 14 ayat yang ketiga. Ini sangat tajam dipunya ayat ini. Amsal 14 ayat yang ketiga mengatakan, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Ya, orang bijak dipelihara oleh bibirnya, ataupun wanita bijak dipelihara oleh bibirnya. Nah, bagaimana wanita itu membangun keluarga yang dengan lidah dan bibirnya, dia tidak berkata bohong. Menjadi ibu, menjadi wanita, tidak seharusnya berbohong. Ya, di dalam keluarga, sebaik-baik mungkin jangan ajar-ajar anak-anak kita, cucu kita untuk berbohong. Ya, karena itu dalam ayat yang kelima dia mengatakan, saksi yang setia tidak berbohong. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Nah, sebagai wanita membangun keluarga dengan lidah dan bibir, kita tidak seharusnya berbohong. Karena satu doktrin, satu ajaran yang tidak sehat yang sering saya dengar dan saya tantang dengan hebat adalah menipu untuk kebaikan. Di dalam kekristenan tidak ada istilah menipu untuk kebaikan. Ya, boleh menipu untuk kebaikan, untuk selamatkan orang. Nah, kalau menipu untuk kebaikan ini artinya dia berbohong. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan kita tidak boleh berbohong. Karena berbohong itu juga dosa. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, jaga bibir kita. Jangan pernah berbohong. Yang kedua, dengan bibir dan lidah kita tidak boleh mencemu orang. Kita tidak boleh mencemu orang. Ya, dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9 dia katakan, si pencemu mencari hikmat tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Orang bodoh mencemukan korban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Nah, dengan lidah dan bibir kita tidak boleh mencemu orang. Dan bukan itu saja, kita tidak boleh menghina orang. Sejahat, seburuk apapun manusia itu, kita tidak boleh hina. Karena dalam ayat yang ke-21 dia katakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Tidak boleh menghina sesama manusia. Karena kita manusia, kita tidak boleh menghina orang. Hanya
Hanya kalau kita ini malaikat Tuhan. Kenapa? Selagi kita berdarah daging sebagai manusia, kita ini masih manusia yang tidak pernah sempurna. Tidak ada yang sempurna. Lewat mata kita tidak sempurna. Lewat telinga kita tidak sempurna. Lewat hidung kita tidak sempurna. Semua aspek kehidupan kita tidak akan pernah menjadi sempurna. Karena itu, sejahat, seburuk apapun manusia, janganlah menghina. Menghina adalah pekerjaan iblis, tetapi sebagai orang percaya adalah membangun, membantu. Nah, sedikit cerita ataupun gambaran. Nah, ada satu kawan saya, dia itu adalah orang yang berbau, dia berbau, maksudnya bau badan, dia bau badan. Dia macam bau badan macam itu bawang putih itu. Nah, bila kita perhatikan, kalau kita sebagai orang yang tidak percaya orang akan menghina dia. Saya juga kesian, karena dia sering dihina orang, karena dia berbau. Nah, tetapi kalau kita sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang takut akan Tuhan, adakah kita menghina orang itu? Tidak. Tetapi kita bantu dia. Kita pergi belilah perfume sama dia, apa nama perfume tuh? Sugebom. Kita belilah sugebom untuk dia spray di badan dia supaya dia tidak berbau. Nah, daripada kita menghina, kita dipanggil sebagai orang-orang yang berdosa, seperti ayat yang ke-21, lebih baik kita pergi beli perfume 10 ringgit sugebom itu spray untuk dia. Jadilah orang-orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Lewat ayat 21 ini, kan? Nah, mungkin ada cerita-cerita yang lain, contoh-contoh yang lain. Kita tengok panjang sudah dia punya kuku seperti itu. Janganlah kita hina dia punya kuku, belilah gunting kuku untuk dia. Kita tengok apa lagi? Kurang-kurang sudah dari rambut dia, ya. Ibu-ibu Immanuel ini dikenal. Warna kuning itu tidak pernah berkurangan. Tengok dari rambut itu anti kurang. Daripada kamu hina dia, cakap dia rambut dia tidak cantik, lebih baik kamu kawan dia, antar dia pergi salon cuci rambut. Macam itu, Bah. Jangan kamu menghina, Bah. Lebih baik kita nih membantu sama satu sama yang lain. Ya. Itu kerja kita sebagai orang percaya. Kita membantu dan membangun satu sama yang lain. Ibu ini membantu ibu ini, ya, seperti itu. Kalau ibu ini dia tidak ada beras, misalnya. Ibu ini tidak ada beras, misalnya. Oh, si anu tuh dia bilang, tidak ada tuh pergi beli beras. Dia pergi cerita dengan orang lain. Nah, lebih baik dia bagi beras daripada dia menghina kekurangan orang. Seperti itu. Itu contoh yang sangat-sangat mudah. Masih banyak contoh-contoh yang lain. Saya harap ini membantu kita menjadi ibu-ibu yang berdampak, yang membangun keluarga kita dengan lidah dan bibir kita. Nah, mungkin di dalam keluarga kita juga ada anak mertua, anak mertua, anak menantu. Saya pun kurang pasti. Mana satu tuh anak menantu, anak mertua. Mungkin ada anak apa dia, anak menantu ke mentua yang macam ada orang kawin anak kita tuh, Bang. Menantu. Oh, menantu. Menantu. Saya pun tidak tahu. Oke. Contoh, kalau ada anak menantu kita, ya, ada anak menantu kita, dia tidak pandai masak. Ini lagi bahaya sebagai orang wanita. Ada anak menantu kita tidak pandai masak, tidak pandai goreng, tidak pandai masak nasi. Adakah kita menghina dia dengan bibir dan lidah kita sebagai seorang wanita? Tidak, kita tidak harus menghina dia kalau tidak pandai masak. Tetapi ajarlah anak menantu kita bagaimana potong bawang, bagaimana masak air, masak nasi, seperti itu. Ada juga anak menantu kita, oleh karena kita ini adalah orang yang minat tanam bunga. Adakah kita menghina dia ataupun
dengan bibir kita, dengan lidah kita mengatakan dia tidak pandai jaga rumah dan jaga jaga bunga dan sebagainya. Tidak, itu salah. Tapi sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita, kita harus membantu anak menantu kita bagaimana bekerja di dalam rumah. Berbanding kita menghina dia kepada orang-orang lain, apalagi menghina anak menantu kita kepada ahli keluarga yang lain. Nah, karena itu kita ingin membangun keluarga kita dengan indah. Kita ingin membangun keluarga kita dengan harmoni. Kekurangan keluarga kita jangan kita buat keluar. Kekurangan keluarga kita jangan kita bagitahu di Facebook, bagitahu di status. Tidak perlu bagitahu. Cukuplah kita bagitahu kepada Tuhan dan Tuhan menjawab doa-doa kita. Nah, yang seterusnya, lidah ini ternyata boleh mendatangkan kesembuhan. Lidah kita sebagai seorang wanita ini ternyata boleh mendatangkan kesembuhan. Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-18 dia katakan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Saya tertarik dengan Amsal 12 ayat 18b mengatakan, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Artinya apa? Lidah kita ini, mulut kita ini adalah penuh kuasa, ya, di mana jika ada orang ada masalah, ada beban berat dalam kehidupannya, kita gunakanlah lidah kita ini, bibir kita ini untuk memberi dorongan, beri sokongan kepada orang-orang yang di dalam masalah, yang mana kita harus menjadi berkat. Dengan lidah kita ini mendatangkan kesembuhan kepada orang yang saat ini dalam kesusahan, mendatangkan penghiburan kepada orang yang saat ini dalam putus asa. Ya, karena itu kita harus menjadi wanita yang membangun keluarga dengan lidah, di mana lidah kita ini mendatangkan kesembuhan, penghiburan, pengharapan di dalam hidupan orang lain. Nah, karena itu dalam Amsal 15 juga ayat keempat, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Ya, lidah lembut itu merupakan pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Nah, sebagai seorang wanita membangun keluarga, kita harus memiliki lidah yang lembut. Karena itu merupakan pohon kehidupan di dalam keluarga kita. Ada satu lagu itu. Lagu siapa itu? Siapa nama yang kawin orang putih, orang Sarawak tuh? Anita Sarawak. Anita Sarawak. Lidah tidak bertulang, dia bilang. Lidah memang tak bertulang. Saya lupa sudah lagu Anita Sarawak. Lama tidak dengar dia menyanyi. Ya, bukan Anita Immanuel. Tuh, lain itu. Anita Immanuel tuh dekat rumah sini saja. Ini Anita Sarawak. Dia nyanyi lidah tidak bertulang itu. Nah, ternyata lidah yang lembut ini menjadi berkat, menjadi kehidupan bagi orang-orang yang jiwanya sudah mati. Nah, dari sini saja perkongsian kita. Mari kita berdoa. Dan saya pimpin kita di dalam doa. Allah Bapa kami di surga, Bapa kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami dapat belajar bagaimana kami menjadi wanita yang merupakan arsitek dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, lewat bahan-bahan bangunan yang harus kami pelajari pada petang ini. Yang semestinya kami menjadi seorang wanita, menjadi seorang ibu, yang ingin membangun keluarga yang harmoni. Dan kami percaya Tuhan akan menuntun setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi kami semata-mata untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman dan perkongsian kami pada petang ini. Kiranya Tuhan terus memimpin dan menyertai kami semua dan akan beri kami kemampuan untuk belajar firman-Mu lebih dalam lagi
Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja dimuliakan, ditinggikan bagi setiap pribadi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, demikianlah sharing firman Tuhan yang sempat saya kongsikan bersama kepada kita semua. Sekarang sebelum kita menutupi pesan kita pada petang ini, sekarang saya beri waktu pengumuman. Jika ada pengumuman ataupun berita wanita, bukan berita sidang, berita wanita dipersilakan, dan setelah itu kita akan buka untuk perkara doa yang akan kita doa bersama. Ya, jika ada pengumuman, ada? Oke, tiada. Kalau tidak ada pengumuman, kita masuk dalam doa. Doa untuk menutupi persoalan kita pada petang ini. Pertama, kita berdoa untuk semua ibu-ibu ataupun kelainan wanita, ya. Kita berdoa juga untuk ibu-ibu ataupun wanita yang saat ini dalam kelemahan tubuh yang sakit. Jika kita tahu siapa pribadi mereka, kita bawa mereka dalam doa. Dan ya, jika ada perkara doa daripada yang lain, boleh kita kongsi. Daripada Aunty Agnes ada? Aunty Ango? Selamat petang semua. Terima kasih Pastor. Seperti biasa doa untuk keluarga. Itu saja. Thank you. Ya, thank you. Ya. Aunty Laput? Aunty Nelly? Aunty Priscilla? Hai, shalom Aunty Priscilla. Apa kabar Aunty Priscilla? Ada perkara doa Aunty? Shalom, kabar baik. Ya, ada perkara doa Aunty, kongsikan kita doa bersama. Saya bersyukurlah petang ini sebab sempat ikut Zoom kaum ibu. Ya. Kurang sehat juga badan saya hari ini, tapi saya terpaksa ikut juga. Ya. Ya. Dari saya untuk ibu-ibu semua, saya sangat bersyukurlah petang ini sebab saya tengok kita walaupun tidak berapa ramai, saya sangat bersyukur. Saya sangat terharu petang ini. Dahulu saya mau cakap terima kasih banyak karena gereja banyak mendoakan kami selama ini. Saya ucap terima kasih banyak-banyak untuk Pastor Jenison dan Pastor Petrus, untuk ibu-ibu yang lain. Saya tahu walaupun saya tidak dapat bersama, saya tahu ibu semua sentiasa mendoakan kami. Walaupun kami tidak bersama, selalu mengikuti Zoom, tapi kami sekeluarga tetap membuat mezbah doa setiap malam. Sebab ada Pastor Dina juga ikut kami sini. Dia akan pimpin kami setiap malam untuk doa mezbah keluarga. Sekali lagi terima kasih untuk ibu-ibu semua. Permintaan saya petang ini supaya terus berdoa untuk kami, terutamanya untuk Bapak. Memang dia selalu kurang sehat selama ini juga. Untuk anak-anak saya, untuk suami saya semualah, dan saya sendiri juga. Terima kasih semualah. Saya minta maaf sebab
Sampai sekarang saya tidak dapat lupa ibu saya. Maafkan saya sebab saya terlalu emosi. Saya harap saya sempat ikut Zoom tadi. Sebab beberapa bulan ini saya tidak dapat ikut Zoom sebab mak saya stroke. Sampai sekarang saya tidak dapat lupa itu semua. Hati saya kuat mau ikut ke orang semua, tapi hati saya terlalu tertekan rasa hati saya. Terima kasih semua. Itu saja dari saya. Ya. Oke, thank you, Anti Persila. Kami tetap sentiasa membawa Anti dalam doa dan kita percaya bahwa inilah persatuan kita untuk saling membangun, menguatkan satu sama yang lain, dan tetap semangat demi kehidupan ini. Dan jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Terima kasih Anti Persila, dan mungkin ada perkara doa daripada yang lain. Anti Rosmaiti. Anti Suzila, Anti Ana. Ya. Selamat petang. Selamat petang. Dari saya, Pastor, doakan untuk keluarga kami, lepas itu orang tua yang baru divaksin, semoga mereka sehat dan semangat. Dan untuk kita semua, itu saja. Alright, thank you. Oke. Anti Ana, ada perkara doa. Bagi mereka yang di live streaming, jika ada perkara doa, kita juga boleh mendoakan kita bersama. Dan mereka yang di live streaming boleh letak perkara doa di ruang komen. Ya, ada 10 orang yang mengikuti kita sekarang di live streaming. Termasuk kita yang 9 orang. Oke, jika tidak ada perkara doa kepada kita semua, mari kita berdoa bersama-sama. Dan saya akan memimpin kita semua di dalam doa kita pada petang ini. Dan terus menutupi persatuan kita pada petang ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, Bapa kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur kami kepada Tuhan atas pertemuan kami pada petang ini, di mana kami dapat dipersatukan melalui persatuan kami pada petang ini. Dan kami bersyukur karena kami dapat belajar pada firman-Mu, kami dapat memuji menyembah-Mu, dan kami percaya Tuhan selalu hadir dan bersama-sama dengan kami dalam apapun situasi dan keadaan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Tuhan kami berdoa, kami serahkan untuk keluarga besar, setiap pribadi kami, secara khusus untuk Anti Ignas, kami berdoa untuk Anti Angon, Anti Laput, Anti Nelly, Anti Persila, Anti Rosmaiti, Anti Suzila, Anti Ana, Anti Buludia, dan ramai lagi di antara kami serahkan semua keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjaga, melihara setiap pribadi kami, keluarga besar kami, keluar masuk kami dan tempat tinggal kami. Tuhan melindungi dan menjaga kami semua. Dan kami telah berdoa Tuhan, kami letakkan secara khusus untuk Kak Besar Anti Ango yang ada di kampung saat ini, khusus untuk ibunya, kiranya Tuhan sentiasa beri kesehatan, kekuatan yang baik, karena sering dalam kelemahan tubuh ataupun sakit, kiranya Tuhan Dialah yang memberi kesembuhan kesehatan kepadanya. Dan terlupa berdoa juga untuk keluarga besar Anti Priscilla. Kami sangat bersyukur karena dapat bersama dan bertemu dengan dia sekali lagi melalui persatuan kami pada hari ini. Dan kami percaya tantangan berat, beban yang saat ini dia derita, yang dia pikul, tapi kami percaya bahwa Tuhan satu-satunya jawaban dalam kehidupan kami semua. Sesuai dengan firman-Mu yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami letakkan keluarga besar Anti Persila dalam tangan Tuhan, bahwa Tuhan akan memberi kelegaan, kekuatan dalam keluarga besar mereka. Secara khusus juga untuk Bapak yang saat ini dalam kelemahan tubuh, sering mengalami kelemahan tubuh yang sakit,
Dalam nama Yesus Tuhan akan beri kesehatan kepadanya. Begitu juga untuk anak-anak dan suaminya, kami letakkan ke dalam tangan Tuhan. Yang berdoa juga untuk keluarga besar, di Suzila, kiranya Tuhan menjaga, lindungi keluarga besar mereka, secara khusus untuk orang tuanya yang sudah divaksin, kiranya diberi kekuatan kesehatan yang baik. Dan kami percaya Tuhan terus membimbing menjaga kami semua. Kami berdoa untuk semua ibu-ibu yang sempat mengikuti Zoom, begitu juga yang mengikuti live streaming pada petang ini, kiranya Tuhan memberkati kami semua dan tetap menguatkan iman kami, tetap kuatkan iman percaya kami kepada Tuhan yang punya kuasa, yang berdaulat dalam kehidupan kami semua. Kami berdoa Tuhan, kami letakkan setiap pribadi, berkati setiap ibu-ibu yang sempat memberi uang persembahan pada hari ini, ataupun uang perpuluhan, kami letakkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi pada hari ini, biar kiranya Tuhan melimpahi mereka dengan berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap pribadi kami. Kami percaya bahwa Tuhan sentiasa memberkati kami semua, memperlihatkan segala keperluan-keperluan kami pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Ini doa dan permohonan yang kami minta. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke, sampai sini saja Tuhan kita pada petang ini. Selamat petang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Pastor. Selamat petang. God bless. God bless.